Salam, salam bahagia. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya hendak sharing pengalaman kehidupan saya sebagai jemaat Tuhan, jemaat awam yang menjadi Kristen sejak kelas 5 SD di tahun 1970 karena ikut ibu saya senang ke gereja karena di gereja banyak puji-pujian. Saya melihat jemaatnya penuh dengan sukacita memuji Tuhan. Jadi sebagai anak kecil saya senang mendengarkan puji-pujian, melihat jemaat gereja pada waktu itu penuh dengan sukacita. Nah, kemudian di dalam perjalanan kehidupan setelah saya jadi Kristen, saya mengalami pergulatan kehidupan yang sudah saya jelaskan dalam kesaksian hidup saya, di dalam video saya yang sudah saya kirim juga. Dan kemudian dalam pergulatan tersebut, saya sebagai jemaat awam dari gereja mainstream berusaha untuk mencari bantuan, pertolongan dari hamba-hamba Tuhan dari berbagai gereja pada saat itu. Karena hidup saya dari remaja sampai pensiun sudah menjadi Kristen, aktif dalam pelayanan, tetapi hidup saya pada saat itu terasa hampa, tawar, gersang. Dan kemudian di dalam pencarian itu saya jadi semakin memahami ternyata gereja itu banyak alirannya. Ada berbagai aliran gereja. Ada aliran Lutheran, Calvinis, Metodis, gereja mainstream, gereja Pantekosta, karismatik, dan sebagainya. Demikian pula dengan berbagai aliran gereja tersebut, maka para hamba Tuhan, para teolog, hingga sampai doktor memiliki doktrin, dogma, pengajaran yang tentu bervariasi. Saya pada saat itu sebagai jemaat awam, saya mencari hakikat sebagai orang Kristen. Mengapa hidup saya tawar dan gersang, dan apa yang harus saya lakukan dengan mengingat ada berbagai aliran gereja dengan dogma dan doktrin masing-masing. Nah, maka mengapa kemudian sebagai jemaat awam yang tidak terlalu memahami tentang teologi, tentang teori-teori dan ilmu pengetahuan teologi yang begitu luas pengajarannya, kemudian dalam kesaksian ini saya hendak memberikan kesaksian bagaimana saya menyederhanakan pengajaran kekristenan yang begitu luas, khususnya bagi diri saya sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya setelah di usia tua saya ini, saya kemudian menyadari seharusnya seorang Kristen di dalam Tuhan itu merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal, merasakan kesukacitaan di dalam dirinya. Sehingga saya menyimpulkan bahwa di dalam diri saya, walaupun saya sebagai orang Kristen, pasti ada sesuatu masalah apa yang terjadi. Nah, kemudian saya melihat seseorang Kristen yang dapat merasakan damai sejahtera itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, harus ada pertobatan, pengakuan dosa. Jadi harus lahir baru dan hidup baru. Karena tidak menjamin orang yang sudah Kristen, yang rajin beribadah,
rajin pelayanan, itu sudah hidup dalam damai sejahtera dan sudah lahir baru, hidup baru, saudara-saudaraku. Karena saya mengamati ada orang Kristen yang belum merasakan damai sejahtera. Berarti yang belum merasakan damai sejahtera, belum lahir baru dan hidup baru, walaupun sudah menjadi Kristen. Untuk dapat melakukan pertobatan, pengakuan dosa, hidup baru, lahir baru, maka orang Kristen harus memiliki rasa rendah hati. Karena saudara-saudaraku, di dalam setiap orang, khususnya orang Kristen, seberapapun hebat mereka, seberapapun kedudukan jabatan di dalam kerohanian, seberapapun rajin beribadah di gereja, seberapapun aktif dalam pelayanan, tetapi ketika belum memiliki kerendahan hati, itu akan tidak mudah untuk hidup baru, lahir baru, untuk melakukan pertobatan, pengakuan dosa. Kemudian ketika sudah ada pertobatan, lahir baru, hidup baru, maka akan ada perubahan. Jadi hidupnya akan sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan, Tuhan yang menjadi skala prioritas, menjadi yang pertama dan terutama dalam hidupnya. Jadi selalu taat dan setia atas perintah-perintah Tuhan. Mereka yang sudah hidup baru, lahir baru, sudah melakukan pertobatan, maka di dalam setiap hidupnya, hidup dengan perasaan merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan kiranya Tuhan berkenan atas dirinya untuk dapat mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup dan kudus demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi akan berusaha hidup dalam buah roh, meninggalkan sifat-sifat kedagingan, yaitu keangkuhan hidup, keinginan daging, dan keinginan mata. Atau dengan istilah yang ngetren, yang populer di saat ini adalah mereka tidak dikuasai oleh harta, tahta, dan cinta. Jadi saudara-saudaraku, bukan berarti orang Kristen tidak boleh memiliki harta yang melimpah. Bahkan harus berjuang untuk berhasil, untuk menduduki jabatan, untuk memiliki posisi yang tinggi, menjadi pejabat tinggi, kemudian memiliki harta yang melimpah, memiliki cinta atau kasih. Jadi dengan kasih yang sejati, dengan cinta yang sejati, ketika memiliki harta yang banyak, memiliki kedudukan yang tinggi, maka semua itu akan menjadi berkat untuk kebahagiaan bagi sesama, juga untuk dirinya sendiri, demi kemuliaan nama Tuhan. Karena ketika seseorang belum bertobat, belum hidup baru, lahir baru, kemudian seseorang itu akan mengejar mendapatkan harta, kekuasaan, dan cinta dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi harta itu penting, tahta itu penting, kedudukan itu penting, cinta kasih itu penting, tetapi tetap harus dengan cara-cara Tuhan. Jikalau bukan dengan cara Tuhan, maka semua berkat itu justru akan menjadi kutuk yang membuat penderitaan orang-orang yang melakukannya. Kemudian setelah seseorang tersebut taat dan setia, hidup dalam Tuhan, dan kemudian hidupnya menjadi berkat, maka seperti dalam firman Tuhan, carilah dahulu kehendak Tuhan, maka semuanya akan terpenuhi. Jadi saudara-saudaraku, ketika seorang Kristen
sudah taat dan setia kepada Tuhan di dalam hidupnya, mengutamakan Tuhan, maka mereka akan merasakan damai sejahtera melebihi dari segala akal. Akan merasakan, mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan, bagaimana saya menyederhanakan berbagai pengajaran kekristenan yang begitu luas, bahwa seseorang Kristen itu harus sungguh-sungguh bertobat, kemudian taat dan setia kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, yang tidak kalah utamanya, yang juga sangat penting, kita sebagai orang Kristen dapat melihat dari pengajaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus menguji roh. Ujilah roh, ujilah pengajaran. Di masa kini, di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan dan dari Tuhan itu sendiri. Walau mungkin itu berlabelkan kekristenan, tetapi pengajaran yang benar itu adalah pengajaran yang mengajarkan tentang Tuhan yang hidup. Tuhan yang Maha Kuasa berkenan datang ke dunia menjadi manusia sejati karena ingin menebus manusia yang sudah berdosa. Semua manusia sudah berdosa dan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa, dan kemudian rela menderita, wafat, disalib, dan kemudian turun ke dalam kerajaan maut, dan kemudian bangkit naik ke surga, yang menunjukkan Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha rendah hati, rela untuk menebus, menjadi juru selamat manusia dengan menanggung derita hingga sampai kematiannya, dan kemudian turun ke dalam maut, bangkit kembali, naik surga, untuk menunjukkan Tuhan yang maha kasih, maha rendah hati, itu juga maha kuasa, berkuasa dari kerajaan maut sampai ke surga. Jadi Tuhan yang berkuasa atas alam semesta ini semuanya. Itu yang tidak kalah pentingnya. Jadi seseorang Kristen yang benar-benar hidup dalam Tuhan, maka mereka menyembah Tuhan yang benar, yaitu Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa, maha rendah hati, dan maha kasih, yang rela menderita hingga wafat di kayu salib untuk menebus dan menjadi juru selamat manusia, karena semua manusia sudah berdosa, tidak bisa menebus dirinya sendiri atas segala dosa yang telah dialaminya. Kemudian orang Kristen harus senantiasa melakukan pertobatan, pengakuan dosa setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Karena semua orang, sehebat apapun juga, sepinter apapun juga, harus melakukan pertobatan, melakukan pengakuan dosa, karena setiap saat kita bisa berdosa. Dan kemudian menjadi orang Kristen yang lahir baru, hidup baru, akan dapat mengubah karakternya dari karakter kedagingan, karakter hawa nafsu, kebencian, kemarahan, kedengkian, dan sifat-sifat negatif lainnya menjadi sifat-sifat positif, sifat dari buah roh, kedamaian, cinta kasih, penguasaan diri, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan. Jadi maka seseorang Kristen yang sudah menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, dengan ajaran yang benar, mereka akan taat dan setia kepada Tuhan, hidupnya menjadi berkat, dan kemudian akan merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang akan merasakan sukacita. Jadi orang Kristen
yang sungguh-sungguh melekat dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran, pastilah akan terpancar mengalami damai sejahtera dan bahagia. Mereka akan berbuah baik. Jadi seseorang Kristen yang damai sejahtera ibarat pohon yang baik akan mengeluarkan buah-buah yang baik. Buah-buah yang baik adalah apa yang diwujud nyatakan di dalam hidupnya itu adalah kebaikan untuk menjadi berkat bagi orang lain dan dirinya sendiri demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi esensinya yang saya rasakan, saya menyederhanakan pengajaran Kristen, maka orang Kristen itu akan nampak dari wajahnya, dari hidupnya yang merasakan damai sejahtera dan sukacita. Yang kedua, akan nampak dari buah-buah yang baik. Karena orang Kristen yang baik, ibarat pohon yang baik, akan mengeluarkan buah-buah yang baik. Shalom, salam bahagia, Tuhan memberkati.